Salam saudara-saudara dan teman-teman, kembali lagi bersama saya Eti Sinurat dan Bapak Pendeta Krisono. Halo. Pada hari ini kita akan membahas satu topik dengan judul siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus menawarkan kepada kita semua, ya, siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Kehendak Allah sampai hari ini semua manusia itu rindu. Jadi Allah tuh rindu semua manusia menjadi umat kerajaannya. Tetapi karena dosa, jadi menghalangi manusia masuk ke dalam kerajaannya, ya. Sejak Adam dosa, ya Pak. Ya. Sejak Adam berdosa, jadi Adam itu kan diusir dari hadirat Allah. Jadi dia tidak ada di dalam kerajaan Allah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu terputus, gitu ya. Nah, tetapi karena kehendak Allah ini pasti harus terjadi, Allah sendiri yang berinisiatif, ya, yang terus memberikan peluang kepada manusia. Yesus kan pernah mengajarkan doa Bapa kami itu, yang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di muka bumi sama seperti di surga. Jadi kehendak Allah itu pasti terjadi. Nah sekarang begini Pak, bagaimana caranya manusia itu dapat masuk ke dalam kerajaan Allah ini? Ya, puji Tuhan. Shalom sekali lagi saudaraku sekalian. Ya. Kalau kita sekarang mengerti akan kehendak Allah bahwa semua orang Allah ingin mereka semua masuk ke dalam kerajaannya, maka di sini tadi Ibu bertanya siap. Bagaimana caranya seorang dapat masuk dalam kerajaan Allah? Nah, menurut terang firman Tuhan, saudaraku sekalian, hanya satu-satunya jalan yang membuat manusia bisa masuk dalam kerajaan Allah adalah melalui dilahirkan kembali, Bu. Ya. Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan kelima, dikatakan demikian. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian Yesus melanjutkan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, dari sini bisa kelihatan Bu ya, bagaimana seorang kalau tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk ya, melihat juga tidak bisa melihat kerajaan Allah. Karena ketika manusia berdosa itu mata hatinya jadi buta, jadi gelap gitu ya. Jadi dia nggak bisa melihat sesuatu yang ilahi atau sesuatu yang sorgawi karena dosa membutakan matanya. Jadi sejak itu manusia menjadi buta dan tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jalan satu-satunya seperti Tuhan kayak Yesus sekarang harus dilahirkan kembali. Ya, betul. Jadi apa maksudnya harus dilahirkan kembali itu? Ya, kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini, dilanjutkan dalam Yohanes 3:6, dikatakan Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat Yesus menjelaskan ada dua macam kelahiran, ya. Ada dua macam kelahiran. Jadi ada kelahiran yang jasmani, yang lahiriah kita alami ini ya, dan ada satu lagi kelahiran secara rohani. Tuhan mengatakan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh juga. Nah, jadi peristiwa dilahirkan kembali ini berbicara tentang kelahiran secara rohani ya. Nah, jalannya seperti ini Bu. Bagaimana kalau seorang itu bisa mengalami kelahiran kembali? Yang pertama ya, Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal 1 ayat 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, langkah pertama adalah kita harus bertobat dan percaya kepada Injil ya. Bertobat itu bicara tentang kita mau berbalik, kita mau berpaling dari cara hidup kita yang sia-sia, dari cara hidup kita yang penuh dengan dosa ya. Kita mau berbalik dan kita mempercayai Injil, yaitu Injil Kerajaan Allah. Nah, Injil inilah yang diberitakan oleh Yesus Kristus dan hari ini terus diberitakan bahwa
ada kabar baik untuk orang berdosa, ada kabar baik untuk manusia berdosa, yaitu siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan binasa. Ya, dosa-dosanya akan dihapuskan. Amin. Dia akan dapat amnesti dari Allah, betul-betul hapus sama sekali ya. Jadi hutang-hutangnya lunas, semua hutang dosanya. Dan kemudian dia mendapat karunia, hadiah, yaitu hidup yang kekal. Nah, itulah akibat seorang percaya kepada Injil ya. Kemudian langkah yang kedua adalah dia perlu membuka hatinya, Bu ya. Dia perlu membuka hati menyambut Yesus Kristus, menyambut Roh Allah, yaitu Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Nah, seorang perlu menyambut Roh Allah ini. Nah, Roh Allah inilah yang dimeteraikan oleh Allah untuk orang-orang kepunyaannya. Jadi orang-orang yang telah dilahirkan kembali itu di hadapan Allah mereka punya meterai. Meterainya ini adalah Roh Kudus. Nah, karena dicatat di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang 13 dikatakan demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, itu di dalam Kristus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, Roh Kudus inilah yang masuk ke dalam hati orang yang menyambut Injil Yesus Kristus. Nah, apa yang terjadi? Nah ini Ibu, saat Roh Kudus itu masuk ke dalam hati orang yang percaya, hati orang yang menyambut Yesus, Roh Kudus atau Roh Allah ini menghidupkan kembali roh yang mati tadi. Mata yang buta menjadi melihat, mata hati yang melihat. Lalu roh yang gelap itu menjadi terang kembali ya. Nah, itulah yang terjadi, itulah yang dikatakan dia mengalami kelahiran kembali. Nah, saat mata hati yang terbuka, lalu rohnya terang, kembalilah komunikasinya dengan Tuhan tuh dihidupkan kembali. Atau kalau dengan bahasa sekarang tuh dia connect lagi gitu, connect dengan sorga, connect dengan Tuhan. Nah, sejak itu terbukalah dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali secara roh. Ya, begitu. Jadi manusia batin kita ya, manusia rohani kita hidup kembali, terutama komunikasi dengan Tuhan itu bisa lancar kembali, mungkin bisa berkomunikasi maksudnya ya komunikasinya dengan Tuhan. Nah, lalu kalau udah kita menerima Tuhan tadi ya, pertama bertobat. Mungkin banyak orang yang mau bertobat tapi tidak mau menerima Roh Tuhan, tetap nggak masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin. Jadi harus bertobat dan mengundang menerima Roh Yesus atau Roh Kudus di dalam kita. Setelah kita bertobat menerima Roh Yesus, kita di hadapan Tuhan sudah dilahirkan kembali ya. Kita itu sudah dicatat di dalam kitab kehidupan. Nama kita dicatat bisa kitab kehidupan, terdaftar di sorga. Terdaftar di sorga, berarti menjadi warga kerajaan sorga. Yang tadinya kita hanya warga dunia saja, warga kerajaan dunia warga negara Indonesia lah gitu kalau kita Sekarang selain warga negara Indonesia, kita itu manusia dagingnya warga negara Indonesia, tapi manusia rohaninya warga kerajaan surga. Nah, setelah itu apa ciri-cirinya tuh warga kerajaan surga tuh seperti apa? Nah, orang-orang yang mengalami kelahiran kembali ini tentu ada perubahan ya Bu, ada sesuatu yang berbeda dari manusia sebelum dia dilahirkan kembali. Ada beberapa cirinya ya. Yang pertama disebutkan dalam Roma pasal 14 ayat 17, dikatakan demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di sini ada 3 tanda ya. Begitu seorang dilahirkan kembali, dia mengalami 3 tanda ini. Pertama, dia akan mengerti kebenaran. Nah, yang dahulu itu gelap, buta, begitu dia dilahirkan, dia mengerti jelas ya siapa Yesus, bagaimana anugerah keselamatan Allah. Dia sangat jelas hal itu ya. Dia betul-betul mengerti kebenarannya.
Kemudian dia mengalami damai, itu selalu Bu ya, tanda itu selalu menyertai. Jadi dia mengalami damai yang betul-betul besar ya, ada beban berat yang terangkat, biasa lalu merasa ringan gitu hidupnya ya, karena dia mengalami damai. Nah, damai ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia, misalkan dapat uang banyak gitu, bukan seperti itu ya, tetapi dia mengalami damai yang tidak pernah dia rasakan ya sebelumnya, damai sorgawi ya. Kemudian dia bukan mengalami damai sejahtera saja, tapi dia juga mengalami sukacita. Nah, sukacita ini juga sekaligus sukacita sorgawi, bukan sukacita dari dunia ini ya. Amin. Nah, selanjutnya guys, kita kan udah tahu ciri-cirinya tadi. Yang tadinya malas baca Alkitab, betul. cirinya malas. Tapi setelah lahir baru tuh jadi rindu ingin baca Alkitab. Nah, itu betul. Itu yang itu biasanya dialami ya oleh Ya. orang-orang yang baru dilahirkan kembali. Terus jadi ada kerinduan untuk berdoa, seperti itu ya. Karena di 1 Petrus juga tertulis ya Bu ya, di 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua dikatakan di sana demikian, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, itu ya keadaan manusia baru dilahirkan kembali, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Betul seperti Ibu tadi katakan ya, ini sesuatu yang normal, pengalaman yang normal dari orang-orang dilahirkan kembali. Dia mengalami kehausan ya yang besar akan firman Allah, kerinduan untuk berdoa, menyembah Tuhan ya. Kenapa? Karena komunikasinya sudah nyambung lagi dengan sorga. Terus pada saat kita berkomunikasi dengan intim setiap hari begitu ya, kita mulai mungkin dari bangun tidur, kita tuh udah rindu berdoa dulu, memuji Tuhan, membaca Alkitab, seperti itu ya praktisnya mungkin ya Pak. Lalu dalam kehidupan sehari-hari kita berjumpa dengan orang, kita rindu memberitakan Injil pada orang. Kalau ada yang sakit kita mendoakan. Dan apalagi itu Pak kira-kira? Nah, ini yang penting ya, satu poin yang penting ya Bu. Jadi setelah orang dilahirkan kembali, ada satu langkah penting yang harus dia jalani ya, yaitu dia harus memiliki kehidupan yang intim ya. Terus menerus itu kehidupan intim itu harus terus berlanjut ya, harus terus berlanjut dengan Tuhan ya setelah itu ya. Nah, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini yang tadi dimaksud ya, hidup yang bergaul dengan Tuhan yang intim itu seperti ranting yang tinggal pada pokoknya atau pada batangnya. Yesus tadi menggambarkan bahwa Yesus itu adalah pokok anggur atau batangnya yang benar ya. Dan kita yang telah dilahirkan kembali ini seperti ranting-ranting yang tinggal pada dia. Nah, Yesus mengingatkan bahwa sama seperti ranting gak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Dia gak akan bisa menghasilkan buah-buah kerajaan kalau tidak tinggal pada pokok anggur itu. Nah, jadi ketika kita hidup secara intim dengan Tuhan, ya bergaul karib dengan Tuhan ya, maka buah-buah kerajaan itu akan mengalir. Kenapa? Karena waktu kita nempel dengan Kristus, itu ada aliran sorga mengalir terus dalam hidup kita, seperti ranting yang menerima sari-sari makanan itu ya. Kita menerima hal-hal yang baik dari kerajaan sorga, sari-sari makanan dari surga itu masuk dalam kehidupan kita ya, terus menerus ya. Itu yang membuat kita berbuah lebat ya, yaitu buah-buah kerajaan sorga. Nah, begitu. Nah, caranya nih ya, tadi ya caranya supaya kita bisa terus intim ya. Tadi sebenarnya Ibu juga udah sampaikan ya, ada langkah-langkah yang dibutuhkan supaya kita terus intim. Yang pertama, kita harus lakukan setiap pagi bersekutu dengan Tuhan ya. Ketika pagi-pagi mungkin hari masih gelap ya, ambil kesempatan itu saudaraku ya, ambil kesempatan itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan lakukan yang lain, tapi ambil kesempatan itu untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Nah, kemudian
kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya itu dilakukan setiap hari karena Raja Daud sendiri berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Nah, dia tuh seperti dikatakan seperti orang yang tumbuhan yang ditanam di tepi batang air, menerima aliran air itu terus menerus. Nah, itulah orang-orang yang senang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian kita juga harus berdoa, belajar membangun kehidupan berdoa. Saudara mesti harus menetapkan waktu-waktu kita berdoa. Dulu mungkin kita nggak suka berdoa ya, karena nggak tersambung itu ya komunikasi kita dengan Tuhan. Tapi sejak komunikasi itu tersambung, kita menjadi senang berdoa. Nah, saudara, itu harus dipupuk terus ya dalam doa setiap hari ya. Lalu kemudian itu hidup dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Ini juga penting. Saudara nggak bisa jadi orang Kristen sendirian, tetapi saudara perlu mengalami persekutuan dengan saudara-saudara kita seiman, karena di situ kita antar bangun, di situ kita akan mengalami persekutuan keluarga Allah ya. Nah, yang terakhir juga yang perlu dilakukan ini adalah kita perlu bersaksi, Bu ya, perlu bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan kita, tentang Injil kerajaannya ini. Saksikan artinya kasih tahu sama semua orang betapa baiknya Tuhan ya, betapa Tuhan mengasihi manusia. Walaupun kita telah berdosa, Dia mau mengampuni segala dosa kita, bahkan secara cuma-cuma mengaruniakan hidup yang kekal. Wah, ini anugerah itu. Jadi ini yang kita perlu ceritakan pada semua orang. Ya, itu yang perlu dilakukan ya, Bu ya. Amin. Nah, ini kalau kita lakukan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kan ini kita harus melakukannya terus, dengan setia. Betul. Ya. Seumur hidup kalau kita. Misalnya hanya setahun, 2 tahun, lalu berhenti, berarti jadi nggak ya masuk ke dalam kerajaan surga? Tetap di dalam kerajaan surganya karena sudah dilahirkan kembali ya. Hanya mungkin dia akan kehilangan seperti komunikasinya itu mulai kayak putus nyambung gitu, kayak nggak connect gitu ya. Tetapi kalau kita intim terus menerus ya dengan Tuhan, maka itu akan jadi sesuatu yang luar biasa, seperti ranting yang kalau terus menerus ya tinggal pada pokok anggurnya, dia akan berbuah. Bahkan Tuhan janji, Tuhan jamin ya, kalau kita terus tinggal dengan Tuhan, kalau kita terus bersekutu intim dengan Dia, kita akan berbuah lebat. Buah yang dimaksud saudaraku adalah buah-buah kerajaan surga ya, Bu ya. Buah-buah dari kerajaan surga akan keluar nyata lewat kehidupan kita. Nah, jadi ada tanda-tandanya nih ya kehidupan ini. Nah, di dalam Galatia ini dikatakan bahwa kita akan diubahkan dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam sikap dan perbuatan kita akan berubah sama sekali gitu, akan mengalami perubahan yang besar ya, yang dahulu kita nggak pernah alami, kita sekarang alami ya. Ada banyak kesaksian, Bu ya, bagaimana orang jahat bisa berubah hidupnya ya. Ada banyak sekali ya orang yang dahulu suka berbuat dosa, sekarang justru sukanya adalah hal-hal yang baik ya, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan yang sudah dengan firman Tuhan ya. Nah, intinya tuh kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan, hidupnya Kristus tuh akan ternyata dalam kehidupan kita. Jadi bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Tepat seperti dalam kitab Galatia dikatakan, Galatia pasal 2 ayat 19b sampai ayat 20a dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nah, jadi dari tiap-tiap orang yang percaya ini, Kristus akan ternyata. Jadi modelnya orang yang telah dilahirkan baru itu sama di seluruh dunia. Dimanapun dia ada, hidupnya akan berubah menjadi seperti Kristus ya. Nah, hidup dalam kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Beberapa contoh saja, Ibu ya. Misalnya begini, dahulu kita tuh susah sekali namanya mengampuni musuh itu susah sama sekali ya, karena dia berbuat apalagi berbuat yang sangat jahat gitu sama kita ya. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali, hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita bukan saja bisa mengasihi musuh, bukan saja bisa mengampuni musuh kita, bahkan mengasihi dia. Nah, ini menjadi luar biasa ya, ini pengalaman yang luar biasa ya bagi kita yang telah dilahirkan kembali dan yang hidup dalam persekutuan dengan intim dengan Tuhan. Kita bisa mengampuni, bahkan mengasihi musuh kita ya. Itu satu contoh ya. Kemudian juga ada orang-orang yang di dunia terus bergumul ya dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, dengan
kebiasaan-kebiasaan dosa yang terus jatuh bangun dalam dosa yang sama. Tapi ketika kita mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan, itu akan lepas. Kita akan dibebaskan betul-betul, lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk, lepas daripada hidup dalam dosa ya. Kita tahu bahwa misalnya contoh sederhana saja, misalkan merokok, semua orang tahu ya, itu buruk bagi kesehatan, itu kebiasaan yang nggak baik ya. Tapi orang-orang dalam Kristus yang mengalami kelahiran kembali dan hidup intim dengan Tuhan, dia akan lepas ya. Juga perbuatan-perbuatan kebiasaan-kebiasaan dosa ya, itu akan dilepaskan. Dan itulah namanya berbuah ya, bukan kekuatan kita, tapi itu keluar dengan sendirinya. Nah, contohnya seperti itu, Bu. Nah, terus tambahan satu lagi nih yang penting ya. Bahkan perkataan kita nih ya, jadi perkataan yang penuh dengan kuasa seperti Yesus ya. Karena Yesus pernah berfirman, barang siapa yang percaya kepadaku, mereka juga akan melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, katanya. Jadi hidupnya tuh betul-betul sama seperti Yesus. Kita tahu bahwa ketika hidup di dunia ini, Yesus tuh perkataannya penuh dengan kuasa. Apa yang dia katakan terjadi ya. Dia mengusir setan, orang sakit itu disembuhkan, ya, bahkan orang mati dibangkitkan, itu terjadi begitu. Nah, itu pun dialami oleh kita yang hidup intim dengan Tuhan. Karena tadi seperti dikatakan oleh firman, Kristus itu keluar dari kehidupan kita ya. Seperti dikatakan oleh Tuhan dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Nah, pertama mengusir setan ya Bu ya. Kemudian dikatakan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dahulu bahasanya sia-sia, bahasanya mungkin bahasa jorok, kotor, dosa ya. Tapi sekarang dia menjadi bahasanya sorgawi. Bahasa yang membangun, bahasa kasih ya. Itu keluar dari hidup dia. Itu sesuatu yang baru bagi dia ya. Kemudian mereka akan memegang ular dan sekaligus mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, di sini Tuhan memberitahu bahwa di dunia ini kita punya musuh ya Bu ya. Dari kerajaan kegelapan. Nah, karena kerajaan Allah tuh musuhnya adalah kerajaan iblis ya, kerajaan kegelapan. Kita kerajaan terang ya. Nah, musuh ini akan mengusahakan, akan berusaha menganiaya. Musuh akan membenci, musuh akan mencoba membunuh, bahkan meracuni kita. Tapi Tuhan berjanji, pada saat-saat itu terjadi, perlindungan Tuhan ada atas orang percaya ya. Nah, puji Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, yang melakukan itu semua Tuhan sebenarnya hanya lewat kita. Begitulah hasil daripada persekutuan yang intim dengan Tuhan yang terus menerus dilakukan. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Amin. Jadi kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan dua syarat. Pertama, dilahirkan kembali. Setelah itu kita hidup intim bersama dengan Tuhan. Kita bisa curhat dengan Tuhan ya, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Jadi dengan kehidupan seperti ini setiap hari dengan sendirinya ya, bukan hasil kekuatan daging, dengan sendirinya Tuhan akan mengubah kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Kan Tuhan berkata ya, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku di sorga adalah sempurna. Jadi Bapak kita sempurna, kita pasti sempurna. Tapi kalau dengan kekuatan daging sendiri tidak akan pernah bisa ya Pak. Karena apa yang dilahirkan dari daging ya daging, ujungnya ke dalam maut. Tapi apa yang dilahirkan dari roh adalah hidup kekal selama-lamanya. Firman Tuhan dikatakan adalah roh dan hidup, lewat firman-Nya yang hidup dan lewat Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita sebagai materai. Kita mengandalkan roh ini, niscaya kita semua akan sempurna. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, teman-teman yang mau rindu juga datang ke dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan kami semua yang sudah gereja Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku, datang kepada Tuhan, bertobat, mengaku dosa, meninggalkan dosa dan percaya kepada Injil, dan mengundang roh Tuhan masuk ke dalam hati kita. Puji Tuhan. Terima kasih
Sampai ketemu lagi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom.